Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang begitu banyak yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat menjalankan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rezeki yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Imam Barokatul Anam Abdullah Banglawi Al-Haddad rahimahullah nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid ini, amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah. Sekarang masih halaman 76. Halaman 76. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baris ke-8 dari atas. Halaman 76 baris ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma lil auladi. Kemudian ketahuilah sesungguhnya anak-anak itu mempunyai alal walidi atas orang tua hukukon hak-hak. Jadi anak-anak itu mempunyai hak atas orang tua. Kalau kemarin anak itu harus berbakti kepada orang tua. Nah, sudah dijelaskan tentang berbakti kepada orang tua. Sekarang pembahasannya adalah anak itu memiliki hak dari orang tua yang harus orang tua penuhi. Kalau orang tua itu tidak memenuhi, maka orang tua itu berdosa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada hak anak, berarti orang tua berkewajiban menjalankannya. Kalau ada hak orang tua, berarti anak berkewajiban menjalankannya. Sekarang ini adalah hak anak yang wajib dilakukan oleh orang tua. Wadzalika, yang demikian itu, fil qiyami bikifayatihim, melaksanakan, mencukupi mereka, mencukupi kebutuhan mereka, madamu muhtajina ila zalika, selama mereka masih membutuhkan hal itu. Jadi pertama, mencukupi kebutuhan hidup mereka. Ada orang tua yang nggak mau ngasih nafkah, dia berdosa kepada Allah. Jadi orang tua yang harus bekerja. Kalau sudah bekerja, kemudian hasilnya sedikit, tidak ada dosa.
Jadi memang kemampuannya segitu, tetapi kalau orang tua di rumah saja nggak mau bekerja, kemudian anak yang bekerja, itu orang tuanya berdosa. Jadi orang tua harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak, hadirin sekalian. Kalau orang tua tidak mencukupi tapi sudah berusaha, maka tidak berdosa. Tapi kalau tidak berusaha lalu anaknya terlantar, dia berdosa sesuai dengan kemampuannya. Jadi bukan bermewah-mewah, tetapi sesuai dengan kemampuan orang tua. Wa fi ta'dibihim, melaksanakan, mengajarkan pengajaran kepada mereka. Wa husni tarbiyatihim, membaguskan pendidikan mereka. Wa hidayatihim, dan hidayah kepada mereka ilal akhlaqil mahmudati, agar mereka berakhlak yang terpuji. Wasifatil hasanati, dan bersifat dengan sifat yang baik. Wal hisalil jamilati, dan bertingkah laku yang bagus. Jadi orang tua berkewajiban mendidik anak agar anak itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, agar anak itu berakhlakul karimah, agar anak itu memiliki sifat-sifat yang terpuji dan perilaku yang terpuji. Jadi kalau ada orang tua anak ngomong jorok dibiarin, nah itu keliru, hadirin sekalian. Yang benar tegur, nasihati, hadirin sekalian. Lalu ada anak yang nggak bisa ngaji, orang tuanya nggak ngajarin dan nggak memasukkan ke pengajian, ini keliru, hadirin sekalian. Kalau sekolah itu seringnya pendidikan agamanya sedikit, tapi kalau sekolah MI, madrasah ibtidaiyah, lalu dilanjutkan madrasah sanawiyah, lalu dilanjutkan dengan madrasah aliyah, madrasah itu intinya, maka insya Allah ada pendidikan agama. Tapi kalau anaknya sekolahnya umum, itu harus mengajikan anaknya, hadirin sekalian. Boleh nggak ngajikan anak, asal ngajar sendiri agar anak itu bisa baca Quran, agar anak itu bisa sholat yang benar. Jangan sampai anak kita nggak bisa baca Quran, jangan sampai anak kita sholat yang benar dia tidak bisa, maka orang tuanya berdosa, hadirin sekalian. Karena ini kewajiban orang tua. Orang tua harus melakukan pendidikan itu dengan berbagai cara. Menyekolahkan juga bagian dari pendidikan, tapi agamanya pasti sedikit kalau sekolah umum. Tapi kalau sekolah madrasah itu insya Allah agamanya lebih banyak. Kalau orang tua lupa ngajarin sifat 20, di sekolah diajarin ada akidah akhlak. Kalau orang tua lupa ngajarin tauhid, ngajarin baca Quran, di madrasah sudah ada pelajaran Al-Quran hadis, maka terbebas dosanya, hadirin sekalian. Tapi kalau sama sekali nggak ngajarin, nggak menyekolahkan, ini berdosa hukumnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendidikan agar akhlak menjadi akhlak yang terpuji, hadirin sekalian. Wa hifdzihim, dan menjaga mereka. Wasyanatihim, berusaha membentengi mereka. Min addadi dzalika, dari kebalikan hal itu. Dari kebalikan hal itu maksudnya dari kebalikan akhlak yang terpuji. Misalkan lingkungannya buruk, maka anak usahakan jangan pulang terlalu malam karena akan terpengaruh lingkungan. Orang tua itu wajib membentengi anak dari sifat-sifat yang buruk, hadirin sekalian. Wa tahsini asma'ihim, nah ini salah satu kewajiban orang tua. Wa tahsini asma'ihim, memberikan nama yang baik kepada anak, hadirin sekalian. Jadi ngasih nama anak jangan asal-asalan. Misalkan ngasih nama anak Panjul, nah itu kurang benar. Boleh aja tapi Panjul itu kan kelihatannya kurang bagus, hadirin sekalian. Atau Peang misalkan. Nah, jadi ngasih nama anak yang bagus. Kalau menurut Rasulullah sebaiknya dikasih nama Muhammad atau kasih nama Ahmad sesuai dengan nama Rasulullah.
Atau kalau mau pakai nama Allah boleh, tapi ada depannya abdu. Jadi hamba. Misalkan Allah Abdullah, nama Allah Ar-Rahman, Abdurrahman. Nggak boleh kita kasih nama Allah, nggak boleh, haram. Jadi nggak boleh. Jadi kita kasih nama pakai abdu, maka itu berarti hamba Allah. Nah itu diantaranya nama-nama yang baik. Boleh kita kasih nama sendiri, kemudian yang bagus. Itu kewajiban orang tua, hadirin sekalian. Kalau sudah terlanjur ngasih nama yang buruk gimana? Kalau bisa dirubah. Kalau nggak terlalu sulit untuk merubahnya, daftar-daftar dan lain sebagainya. Nah kalau bisa dirubah itu lebih bagus. Tapi kalau sudah terlanjur ya sudah. Nah yang berikutnya harus yang baik. Wa ayyaktaru lahum. Ini bagi ayah. Wa ayyaktaru lahum, dan memilihkan untuk anak-anak al-ummahati, ibu, al-mubarakati, yang berkah, yang diberkahi, minal manabitil hasanati solihati, dari keturunan orang yang baik-baik dan soleh. Jadi pilih istri harus yang soleh, pilih istri harus yang baik, hadirin sekalian. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, tahayyaru, pilihlah, linutofikum, untuk air mani kalian, al-akfa'a, wanita-wanita solihah. Jadi pilihlah untuk air mani kalian wanita-wanita solihah, hadirin sekalian. Fa innal irqa, karena sesungguhnya akhlak yang buruk itu dasasun, sangat menular. Jadi ibunya buruk, anaknya insya Allah buruk. Jadi kita disuruh, laki-laki disuruh memilih wanita solihah. Tujuannya agar menjadi anak yang solihah, yang soleh, hadirin sekalian. Mendapat anak yang soleh. Lihat lah gimana wanita solihah. Wanita soleh banyak yang gak mau sama saya. Ya sayanya harus soleh juga, hadirin sekalian. Kitanya harus soleh dulu, insya Allah dapatnya solihah, hadirin sekalian. Jadi dimulainya bahkan dari awal, hadirin sekalian, untuk membentuk anak-anak yang soleh, hadirin sekalian. Wa alaihi aidon, dan wajib juga bagi orang tua, ayyusawiya, menyamakan maksudnya berlaku adil, bainahum, antara mereka, fil atiyati, di dalam pemberian. Jadi di dalam pemberian, jadi kita samakan. Yang ini yang putih makannya nasi, yang hitam nasi juga nggak boleh, yang hitam makannya dedek nggak boleh, atau jagung. Jadi harus pemberiannya sama, hadirin sekalian. Atau lebih, dengan kata lain, harus adil, hadirin sekalian. Wa alla yuqaddima, dan tidak mengutamakan, tidak menomorsatukan, ahadan, seorang pun, minhum, dari mereka, ala ahadin, atas yang lain, bimujarrodi mailit tabai, karena keinginan dirinya sendiri. Jadi dia demen sama anak ini nih, lalu diistimewakan, es krim dikasih, ini dikasih. Yang satu dia nggak demen, lalu serban nggak dikasih. Nah ini adalah yang tidak baik, hadirin sekalian. Jadi yang adil kepada anak, yang adil itu tidak harus sama, tetapi yang jelas kita mengerti sendiri tentang adil, hadirin sekalian. Anak kecil yang kebutuhannya sedikit, kasih sedikit. Anak yang sudah besar, kebutuhannya lebih besar, kasih agak lebih banyak. Yang lebih besar lagi, kebutuhannya sangat banyak, kasih yang banyak, hadirin sekalian. Itu yang disebut dengan adil. Wa itsba'i hawan nafsi, dan tidak boleh berlaku tidak adil karena mengikuti hawa nafsu. Jadi karena mengikuti hawa nafsu, lalu yang anak yang kita sukai kita istimewakan, anak yang tidak kita sukai maka kita tidak banyak kita beri, maka ini tidak adil dan itu akan berpengaruh kepada psikologi anak, hadirin sekalian. Maka kita hendaklah orang tua itu berlaku adil.
wa ahammu ma yatawajjahu 'alal walidi fi haqqi auladihi. Yang paling penting yang harus dilakukan oleh orang tua terhadap hak anak-anaknya adalah tahsinul adabi, membaguskan adab. Adab itu akhlak. Jadi sekolah itu nomor 2 sebetulnya. Yang pertama adalah anak kita berakhlakul karimah. Jadi membaguskan akhlakul karimah anak kita, wa tarbiyati, dan membaguskan tarbiyah, pendidikan anak. Jadi untuk pendidikan anak jangan sayang hadirin sekalian. Ada orang tua yang buat bayaran sekolah sayang, ulang tahunnya meriah hadirin sekalian, ulang tahun di McD, ngajinya nggak bayaran hadirin sekalian. Ada yang gitu hadirin sekalian di sono, ya di sini mah nggak ada. Jadi hadirin sekalian, maka usahakan kita tidak sayang di dalam memberikan pelayanan kepada anak dalam urusan pendidikan. Ada sekolah bagus, ya sekolah bagus pasti mahal hadirin sekalian. Orang tua usahakan cari yang bagus hadirin sekalian. Jangan cari yang murah, buat pendidikan yang murah, sementara buat hura-hura kesana kemari, kita yang mahal-mahal itu keliru hadirin sekalian. Yang benar adalah urusan pendidikan kita utamakan. Urusan ulang tahun, urusan rekreasi itu semampunya hadirin sekalian. Liyaqa'a nusyu'ahum ala mahabbatil khairi, agar perkembangan anak tersebut, perkembangan mereka cinta kepada kebaikan, wa ma'rifatil haqqi, mengenal kebaikan, mengenal yang hak, wa ta'zimi umuriddin, mengagungkan urusan agama. Jadi agar anak itu mengagungkan urusan agama. Ada azan langsung berasa dipanggil, langsung ke masjid hadirin sekalian. Wal istihanati bi umurid dunya, meremehkan urusan dunia. Jadi agar anak itu menganggap dunia itu urusan yang remeh. Wa isari umuril akhirah, agar anak itu mengutamakan urusan akhirat. Nah, ini tujuan dari pendidikan akhlak hadirin sekalian, agar memandang penting urusan akhirat. Wa man farrata fi ta'dibi auladihi, barang siapa yang meremehkan pendidikan anak, wa husni tarbiyatihim, dan tidak membaguskan pendidikan mereka, wa zaru'a, dan menanamkan fi qulubihim, di dalam hati anak-anak, mahabbatat dunia, kecintaan kepada dunia, wa syahwatiha, dan kesenangan pada dunia, wa qillatil mubalati, dan sedikitnya perhatian bi umuriddin, terhadap urusan agama. Summa aqauhu, kemudian anak itu durhaka, ba'da zalika, setelah hal itu, fala yalumanna ila nafsah, maka janganlah kamu mencela kecuali kepada dirimu sendiri. Jadi kalau anak itu diutamakan urusan dunia sehingga anak itu durhaka, maka celaklah dirimu sendiri dan jangan menyalahkan orang lain hadirin sekalian. Jadi usahakan kita berkomitmen untuk urusan anak ini, pendidikan kita utamakan, rekreasi semampunya, perayaan ulang tahun semampunya kalau ada, tapi urusan pendidikan dan kesolehan anak kita nomor satukan hadirin sekalian, kita utamakan hadirin sekalian. Wal mufarratu aula bil khosarati, orang yang ceroboh itu lebih utama terhadap penyesalan. Jadi orang yang ceroboh terhadap urusan pendidikan anak, dia akan menyesal. Wa aksarul uquqil fashi fi hadhil azminati, telah banyak kedurhakaan di dalam zaman ini. Sababuhu, penyebabnya adalah at-tafritu, meremehkan, fima zakarnahu, terhadap keterangan yang telah kami sebutkan tadi. Jadi
anak-anak durhaka karena orang tuanya yang tidak betul-betul memperhatikan pendidikan anak. Jadi mulai sekarang kita utamakan pendidikan anak kita, kesolehan anak kita, baru yang lain. Makan insya Allah dicukupi oleh Allah, tapi pendidikan kita utamakan. Nanti insya Allah kalau makan mah insya Allah makan, hadirin sekalian. Tapi kalau kita mengutamakan kemewahan-kemewahan, tidak akan pernah cukup. Bahkan nanti anaknya menjadi anak yang durhaka, naudzubillah min dzalik. Kama ya'rifu dzalika, sebagaimana hal itu diketahui oleh man ta'ammalahu, oleh orang yang memperhatikan pendidikan anak, wa ahsanan nadzara fihi, dan orang yang membaguskan pendidikan anak. Dan itu telah diketahui, hadirin sekalian, oleh orang yang perhatian terhadap pendidikan anak. Fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Mudah-mudahan kita semua dijadi anak-anak kita Allah jadikan anak yang soleh. Mudah-mudahan kita bisa mendidik anak-anak kita dengan baik sehingga anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.